Assalamualaikum sahabat muslimah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana kabarnya sahabat muslimah di awal tahun? Awal tahun yang menyedihkan ya sahabat muslimah, sebab mulai memasuki tahun baru 2021. Bencana terus-menerus melanda negeri kita sahabat muslimah. Rentetan musibah seperti pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum berakhir, jatuhnya pesawat Sriwijaya 182 di perairan Kepulauan Seribu, wafatnya beberapa pewaris Nabi atau ulama, longsor di Sumedang, gempa di Mamuju Sulawesi Barat, serta banjir di berbagai daerah seperti Kalimantan Selatan, Jawa Barat sampai Manado pun terjadi banjir dan longsor. Astagfirullah. Gunung pun seolah tak mau tertinggal sahabat muslimah. Gunung Semeru di Jawa Timur pun meletus. Innalillah. Sedih ya sahabat muslimah. Ini awal tahun yang memilukan ya. Namun sahabat muslimah perlu kita perhatikan bahwa bencana itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tak bisa kita mengelak. Tentunya kita harus menyikapinya dengan sabar dan ridho atas segala kehendaknya. Mereka yang bersabar, maka musibah tersebut menjadi penghapus dosa baginya ya sahabat muslimah. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim, melainkan Allah akan menghapus dosa orang itu dengannya, bahkan duri yang menyakitinya sekalipun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun sahabat muslimah, ketika kita memperhatikan hal tersebut, ternyata ada di luar qada penyebab dari banyaknya musibah yang terjadi di negeri kita ya, yakni banyaknya dosa dan kemaksiatan yang manusia lakukan. Astagfirullah. Allah telah berfirman di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ketika kita memperhatikan ayat tersebut, ada peran manusia yang malah mengundang azab Allah. Ketika kemaksiatan terus-menerus dilakukan, bisa kita melihat fakta saat ini di mana aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan penguasa semakin banyak yang nyeleneh dari aturannya. Sebut saja kondisi banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Itu diduga kuat akibat ulah keserakaan para kapitalis ya sahabat muslimah. Hanya mementingkan para pemilik modal tanpa memperhatikan lingkungannya. Melakukan penggundulan hutan tanpa reboisasi, serta tambang. Hal inilah menjadi bagian dari penyebab banjir yang terjadi ya sahabat muslimah. Adapun maksiat terbesar dengan mencampakkan syariat Islam kafah. Kondisi sistem saat ini yang jauh dari penerapan aturan ilahi, kemaksiatan di mana-mana, persinahan menjalar, politik yang jauh dari Islam, serta ekonomi riba yang terterapkan saat ini yang malah mengundang bencana ya sahabat muslimah. Astagfirullah. Sungguh, jika negeri ini menerapkan syariat Islam kafah, maka insya Allah keberkahan yang berlimpah ruah akan senantiasa menaungi negeri ini. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu a'lam bishawab.